seniman terhebat. Alam semesta yang luar biasa ini beserta seluruh isinya, termasuk manusia, adalah hasil kreasi ciptaan tanpa batasnya. Nah, seorang seniman dan hasil karyanya tidak akan pernah terpisahkan, bukan? Menjadi kreatif melatih kita untuk menjadi makhluk co-creator yang memang ditakdirkan untuk kita miliki. Di video kali ini kita akan masuk untuk memahami tentang sifat ilahi kita yang membawa turunan sifat alami dari Sang Maha Pencipta kita, yaitu kreativitas, yang juga merupakan bagian penting dari proses transformasi jiwa kita. Simak sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Kreativitas sangat penting, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat yang progresif saat ini. Terlepas apakah kita seorang seniman atau seorang penemu, kreativitas perlu menjadi bagian penting dari hidup kita dan menjadi bagian penting dari kekuatan spiritualitas kita. Kreativitas membuat hidup kita menjadi lebih indah dan menyenangkan. Dalam dunia ilmiah dan modern saat ini, kita cenderung meremehkan seni. Padahal, keduanya penting untuk kehidupan yang seimbang. Tuhan itu kreatif, dan kreativitas adalah bagian dari evolusi spiritual kita sebenarnya. Menjadi kreatif adalah cerminan Tuhan, dan ini membawa kita ke kesadaran yang lebih tinggi. Tuhan memberi kita kemampuan untuk menciptakan, dan ini merupakan berkat terbesar kita. Menjadi kreatif melatih kita untuk menjadi makhluk co-creator yang memang ditakdirkan untuk kita miliki. Lantas bagaimanakah cara untuk menggabungkan sisi kreatif dan spiritual kita? Ayo kita bahas berikutnya. Mulailah melibatkan cakra jantung di setiap objek manifestasi dari kreasi-kreasi kita. Kita melibatkan energi cinta kasih, ketulusan, tanpa pengharapan, tanpa penilaian di setiap objek kreasi kita. Izinkan energi untuk mengalir, bebaskan dia bekerja dengan energi pusat dari diri kita dan mengalir bersama dengan energi sang sumber yang tanpa batas. Gunakanlah energi cinta kasih dari cakra jantung di setiap kreasi Anda. Lain hari kita akan takjub dan terkejut dengan apa yang telah kita hasilkan dari ini. Contoh paling nyata adalah ketika kita menyantap makanan atau masakan yang diolah oleh ibunda kita, walaupun hanya masakan sederhana dengan resep sederhana, tetapi rasanya sangat lezat. Karena apa? Ketika beliau mengolah masakan tersebut melibatkan energi cinta kasihnya. Dan energi cinta kasih itu nyata dan sampai pada kita. Dan kita merasakan makanan itu adalah makanan terlezat di dunia, walaupun hanya makanan sederhana. Dari contoh seorang ibu yang mengolah masakan itu, kita dapat menerapkannya pada setiap kreasi kita, yaitu melibatkan cinta kasih pada setiap kreativitas kita. Di sebelah kiri cakra jantung kita terdapat sebuah pusat energi yang berwarna biru. Ini merupakan pusat energi ide-ide kreatif kita. Ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki bakat seni, yang merupakan pusat energi dari ide-ide kreativitas yang diwujudkan dalam bentuk objek. Dan merupakan tempat kita mewujudkan semua ide-ide kreatif dalam bentuk objek. Disinilah pusat kekuatan spiritual kita. Disinilah kita memberikan roh atau kehidupan dari bentuk inspirasi-inspirasi kita. Semakin kita selaraskan dan mengekspresikan bakat itu, maka bola cahaya itu akan berwarna biru terang elektrik yang menunjukkan energi bakat. Orang yang sangat kreatif memiliki pancaran cahaya biru dan perak di atas kepalanya. Ini menunjukkan bahwa mereka terhubung dengan inspirasi ilahi.
Bakat dan inspirasi merupakan dua energi yang berbeda karena masing-masing mewakili dua aspek dari proses kreatif yang berbeda. Anda bisa saja menjadi seorang yang berbakat tetapi tidak terinspirasi. Jika keduanya bekerja sama, maka Anda dapat mencapai prestasi kreatif yang luar biasa. Bagaimanakah cara meningkatkan aliran energi kreatif pada diri kita? Yang pertama adalah dopamin detox. Kurangi atau jika sudah kecanduan, putuskan atau uninstall untuk sementara hal-hal yang menimbulkan unsur kebahagiaan instan di otak kita, seperti sosial media, game, Netflix, dan lain-lain. Dan kita mengalihkannya pada kegiatan yang langsung menghasilkan perubahan nyata, seperti kita bersih-bersih atau desain kamar atau rumah kita, berolahraga, memasak, terus berinteraksi langsung dengan keluarga kita, orang-orang sekitar kita yang kita temui, hewan peliharaan kita, dan kita tatap matanya. Kita interaksi secara real. Kita mulai riset, kita mulai journaling, dan meditasi. Mulai selaraskan fokus dan energi ke dalam diri kita dengan kontemplasi, dengan menulis 10 kekurangan dan 10 kelebihan kita. Mulailah explore dari situ dan terhubunglah dengan meditasi. Kenali sisi terbaik diri kita yang belum terakses secara penuh selama ini karena terdistraksi oleh berbagai hiburan instan di sekitar kita selama ini, karena memang kenyataannya sangat mudah diakses. Sisi gelap dari kemajuan teknologi saat ini yaitu kebahagiaan instan makin mudah kita dapatkan ya, dan membuat candu. Tanpa sadar kita menghabiskan waktu terlalu banyak untuk scroll sosial media tanpa akhir, untuk bermain game, terus untuk menonton Netflix karena tayangannya memang menarik ya. Tetapi tanpa sadar setiap kita memberi makan otak kita dengan hiburan instan, kebahagiaan instan, maka ada sisi diri kita yang terpenting, yaitu sisi kreativitas kita yang kita kurangi perlahan-lahan atau kita matikan. Ketika itu terjadi, maka ada nilai tertinggi dari diri kita, yaitu sisi kreativitas kita yang terhubung dengan sisi spiritualitas kita yang perlahan-lahan mulai kita hilangkan atau kita matikan. Jika kita mulai menghilangkan atau bahkan menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan kebahagiaan instan, maka sisi kreativitas kita yang akan muncul, akan meningkat dan melesat. Jangan percaya yang saya katakan, nanti teman-teman tolong coba, praktekkan, lakukan, kemudian share pengalamannya di sini ya. Terima kasih. Yang kedua adalah mulailah menjadi kreatif. Tidak peduli apakah kita seorang seniman profesional atau bukan, janganlah melabel diri kita. Ketika kita melabel diri kita, maka kita sedang menghilangkan potensi, kemampuan, ataupun kapasitas kita yang lainnya dengan sekat-sekat keterbatasan yang dibuat oleh cara kita berpikir. Ingat, diri kita memiliki peluang ketidakterbatasan. Jiwa kita melampaui realitas ruang dan waktu. Dia membawa pengalaman, kecerdasan, kebijaksanaan dari semesta. Dia adalah karya indah sang seniman terbaik. Yang ketiga adalah ungkapkan dan lakukan dorongan kreatif dari dalam diri. Jika Anda memiliki keinginan untuk bernyanyi, maka bernyanyilah. Atau jika Anda memiliki keinginan untuk menulis, maka mulailah menulis. Jika ingin melukis, maka melukislah. Jika ingin mendesain, maka desainlah dalam bentuk apapun. Jika ingin memainkan atau membuat musik, maka lakukanlah. Jadikan itu bagian hidup dari wujud kegembiraan ekspresi kreatif Anda. Dan jangan menilai kreativitas Anda. Jika ini datang dari hati, maka ini adalah aliran ilahi.
yang sangat membangun dan mendukung pertumbuhan jiwa. Dan semakin energi ini mengalir, maka energi ini akan mempengaruhi lini kehidupan kita yang lainnya juga. Karena energi ini semakin kita masuk dan mengolahnya dengan baik, maka bisa diterapkan dalam proyek-proyek, bisnis maupun pekerjaan kita yang lainnya. Para ilmuwan seperti Albert Einstein, Nikola Tesla, dan para ilmuwan lainnya juga menggunakan intuisi atau kedalaman batin dan kecerdasan otaknya untuk penemuan-penemuan ilmiahnya. Nah, itu penemuan-penemuan mereka melampaui pemikiran orang pada umumnya yang hanya menggunakan kecerdasan otak saja. Menurut Nikola Tesla, seorang fisikawan dari abad 20, jika ingin mengetahui tentang rahasia alam semesta ini, pikirkan tentang energi, frekuensi, dan getaran. Dalam ilmu pengetahuan kuno dari timur pun sudah sejak lama diketahui bahwa alam semesta ini adalah getaran nada Brahma. Getaran adalah suara atau nada, dan Brahma adalah penyebutan untuk Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, seorang seniman dan hasil karyanya tidak akan pernah terpisahkan, bukan? Nikola Tesla, seorang fisikawan abad 20 yang bertanggung jawab atas penemuan arus listrik bolak-balik dan kumparan, adalah perpaduan yang indah antara kecerdasan sains barat dan pengetahuan juga kebijaksanaan kuno dari timur. Tesla sangat tertarik dengan ajaran dari Veda kuno tentang energi, dan ini mempengaruhi penemuan proyek-proyek energinya. Kreativitas adalah sifat bawaan tertinggi yang kita miliki, turunan dari Sang Pencipta. Jadi masuklah dan selaraskan frekuensi Anda dengan getarannya, dan ambillah berkah tertinggi Anda. Baiklah teman-teman, saya kira video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih yang telah like dan subscribe. Terima kasih jiwa-jiwa yang indah. Saya menghargai cahaya yang ada di dalam diri Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Namaste.